Shalom Jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda di ibadah online kita. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Mari persiapkan hati karena kita mau mengingat karya Kristus dan penebusannya bagi setiap manusia 2000 tahun yang lalu, yang kuasanya nyata hingga saat ini pula. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyambut bagi saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home. Suatu sukacita dapat menyambut Anda. Nah, bagi kami gereja bukan hanya berbicara soal gedung saja, tetapi komunitas orang percaya. Karena itu jika Anda berdomisili di Jabodetabek dan Banten, dan belum memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh di dalam Tuhan, jangan tunda lagi, mari bergabung dengan kami. Kami akan menyediakan connect group bagi Anda. Caranya mudah sekali, apalagi saat ini kita melakukannya secara online. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia, alamat domisili, serta nomor handphone yang aktif. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan akan menghubungi Anda dan menyediakan connect group. Kita bersyukur di hari momen Jumat Agung ini juga kita akan memasuki perjamuan kudus. Karena itu Anda dapat mempersiapkannya. Sehingga pada saat ibadah berlangsung, Anda juga bisa bergabung di dalam momen perjamuan kudus itu. Firman Tuhan berkata bahwa kita perlu memuliakan Tuhan dengan harta kita. Melalui ibadah ini kita diberi sarana untuk mengaplikasikan firman Tuhan tersebut. Anda dapat membawa persembahan dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan mengingat karya Kristus di momen Jumat Agung ini. Urapi kami, berkati kami, sehingga ibadah yang ada tak menjadi sia-sia, tetapi menjadi momen karya Tuhan kembali dinyatakan secara nyata dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Bermazmur bagimu Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Oh Tuhan kami, dimuliakan oh atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, oh Kau mulia nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan nama-Mu atas seluruh bumi. Kau disanjung, Kau berkuasa, Kau Allah Tuhan. Oh, biar segala yang bernafas memuji, biar segala yang bernafas menyembah, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan sembah kami. Oh Jesus, we worship You, we worship You.
is given, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because
selalu baik Tuhan. Kami lihat, kami rasakan, kami alami, tak pernah berhenti. Kau selalu baik Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat kami. Biarkan jiwa kami bersorak, biarkan jiwa kami memuji. Oh Yesus Tuhan. Oh la la ya la la syaka la 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 ya la la la. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Oh la ya la la ya la 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 ya la la syaka la 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 ya la la. Let's sing this worship hymn. Oh let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us, for us. Oh, and now, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, katakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih.
Kami memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus. Kami tahu kami manusia berdosa, kami tahu kami banyak buat kesalahan. Tapi hari ini kami sadar bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih yang Kau berikan buat kami. Kasih yang tanpa batas, kasih yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Merenungkan kasih-Mu seperti tidak ada habis-habisnya. Karena kasih-Mu lah itulah yang membuat kami tetap hidup. Terima kasih buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk kami jalan seturut kehendak-Mu. Dan hari ini kami izinkan Tuhan berbicara di momen Jumat Agung ini. Biarkan kami merenungkan firman Allah dan merenungkan anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dimanapun Anda berada. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dimanapun Anda berada. Dan saya ingin memberikan salam buat seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Hai, shalom semuanya. Tidak sabar untuk kita bisa menunggu kebaktian secara onsite. Ditunggu saja saudara, dalam beberapa waktu ke depan kita akan umumkan ke seluruh jemaat kapan kita akan membuka ibadah onsite. Tapi untuk sementara bagi Anda yang di rumah, saudara, kita masih terhubung secara online. Tapi kalau hati Anda siap, kalau hati Anda ready, hati Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara tetap akan menerima berkat Tuhan. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema yang perlu kita renungkan sama-sama. Saya memberikan judul The Power of Forgiveness. Coba kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama. Di ayat pertama, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepadanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pergilah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara, sebelum kita mengulas ayat yang baru kita baca ini, saudara, dalam sejarah dunia, sebuah negara itu bisa berubah sejarah kehidupannya gara-gara ada sebuah kejadian di satu hari. Ya, ada satu hari yang bisa menentukan sejarah sebuah negara. Contoh Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 45 ketika Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak hari itu sejarah bangsa Indonesia mengalami perubahan. Saudara, juga kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 1965, saudara. Ya, satu kejadian di satu hari itu bisa mengubah sejarah bangsa Indonesia. Kalau di Amerika itu ada terjadi sebuah insiden di mana pesawat terbang menabrakkan dirinya ke sebuah gedung yang tinggi, lalu gedung yang tinggi itu roboh. Sejak tanggal 11 September itu, saudara, terjadi perubahan sejarah di bangsa atau di negara Amerika. Israel juga sama, saudara. Saudara, kalau Anda ketahui ya dari zaman Abraham sampai zaman Tuhan Yesus, itu kira-kira ada 2000 tahun. Ya, dari Abraham sampai ke Musa itu 500 tahun.
Dari Musa sampai ke zaman Daud itu 500 tahun. Dari zaman Daud sampai bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, itu kurang lebih juga 500 tahun. Dari zaman pembuangan di Babel sampai ke zaman Tuhan Yesus, saudara, itu juga 500 tahun. Dan kalau Anda perhatikan dari zaman Abraham, kalau kita bisa katakan bangsa Israel itu bermula dari Abraham, ya itu adalah titik nol, saudara. Saudara, bangsa Israel dari titik nol sampai pada zaman keemasan, yaitu pada era kepemimpinan Raja Daud. Saudara, dari nol sampai era keemasan zaman Daud, itu membutuhkan 1.500 tahun. Tapi ada terjadi titik perubahan, saudara. Dari zaman Daud sampai zaman Tuhan Yesus, Israel itu mengalami degradasi ke titik nol lagi. Dan ternyata itu membutuhkan 500 tahun. Saya ulangi, saudara. Dari titik nol sampai puncak kejayaan di zaman Daud membutuhkan 1.500 tahun. Dari puncak kejayaan sampai kembali ke titik nol itu butuh waktu 500 tahun. Saudara, dari sini kita bisa belajar satu hal. Bahwa ternyata membangun itu jauh lebih sulit daripada menghancurkan atau meruntuhkan. Saudara, membangun itu butuh effort, butuh tenaga, butuh energi. Sedangkan menghancurkan itu mudah sekali. Saudara, nah di dalam kehidupan ini, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hubungan kita, di dalam rumah tangga, di dalam dunia kerja, ada satu hal yang diperlukan, yaitu namanya kepercayaan. Saudara, nah kebenarannya adalah membangun kepercayaan itu sulit sekali. Sedangkan menghancurkannya itu mudah sekali, saudara. Di dalam kehidupan kita untuk membangun kepercayaan itu butuh waktu, itu butuh effort. Sedangkan untuk menghancurkannya itu mudah sekali. Saudara, di dalam rumah tangga juga sama, saudara. Sekali kepercayaan itu dihancurkan dan kepercayaan itu menghancurkan kepercayaan itu cuma butuh 5 menit. Saudara, setelah itu hancur untuk membangun kepercayaan kembali, 5 tahun aja itu belum tentu bisa terbangun. Sedangkan menghancurkannya itu hanya butuh waktu 5 menit, saudara. Ya, satu kali, saudara, ada seorang suami dan istri dan mereka ini sudah berusia, saudara, ada seorang ibu usianya sudah 60 tahun, satu kali suaminya itu ditelepon oleh seorang wanita. Lalu istrinya menjadi marah-marah dan berkata bahwa suaminya sudah selingkuh. Padahal belum ada bukti itu wanita siapa yang menelpon suaminya, saudara. Ternyata setelah dikonseling, diselidiki, saudara, ternyata ibu ini pernah mengalami, ya saudara, satu kali di 5 tahun yang lalu di sebuah hotel, saudara. Suaminya itu pergi, ya subuh-subuh jam 2 pagi, ya tanpa kasih tahu istrinya. Dan istrinya berkata bahwa dari mana atau kemana suamiku itu pergi tengah-tengah malam begitu. Pasti dia itu main gila. Nah, sejak hari itu, saudara, hancurlah kepercayaan sang istri, saudara, padahal itu belum tentu kebenaran. Padahal itu belum tentu benar. Tanpa mengetahui kebenarannya dan itu masih sebuah asumsi, ternyata kepercayaan itu sudah hancur. Dan sulit sekali untuk membangunnya, saudara. Nah, itulah sebabnya kepercayaan itu berharga. Satu kali itu hancur, sulit sekali dibangun. Jadi, hari ini kalau kita ini dikasih kepercayaan, perlu kita jaga baik-baik kepercayaan itu, saudara. Nah, dari cerita yang barusan kita dengar, saudara, kita ini dapat belajar beberapa hal. Ya, yang pertama, catat baik-baik. Bahwa godaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya ulangi. Ya, godaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya kita nggak boleh pandang enteng kekuatan dari godaan. Godaan itu bisa punya kekuatan yang sangat hebat. Kenapa, saudara? Apa sebabnya? Karena kita ini 24 jam penuh sehari, kita ini bisa tergoda atau bisa mengalami yang namanya godaan.
Godaan bisa datang pagi, bisa datang siang, bisa datang sore, saudara bisa datang malam. Godaan itu bisa datang kepada kita setiap saat, saudara. Dan yang kedua, alasan kedua, karena godaan itu nggak pandang umur. Saudara, entahkah itu orang muda, entahkah itu orang dewasa, ataupun orang yang sudah berusia lanjut, godaan bisa datang kapan saja, saudara. Saya pernah mendengar seorang bercerita tentang sebuah berita yang dia baca, saudara. Ya, yang lucu adalah ada seorang suami, opa-opa umur 86 tahun, saudara, ternyata punya istri 82 tahun. Apa yang terjadi? Mereka mengurus perceraian di usia yang sangat senja. Alasannya kenapa? Ternyata opa yang umur 86 tahun itu berselingkuh dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda yang usianya 76 tahun. Bayangkan saudara, umur 86, istrinya umur 82, saudara, ternyata sang suami selingkuh dengan seorang wanita yang umurnya juga sudah nggak muda lagi, 76 tahun. Dengan kata lain, saudara, godaan itu tidak pandang usia. Ya, godaan itu nggak pandang umur. Jangan dikira kalau sudah berusia nggak bisa digoda. Saudara, saya juga pernah mendengar sebuah kisah. Ya, sebuah kisah ada seseorang yang batal menikah gara-gara apa? 1 hari sebelum pernikahan, saudara, calon mempelai pria atau mempelai prianya 1 hari sebelum menikah jatuh di dalam dosa berselingkuh dengan seorang wanita lain. Dan yang buruknya adalah wanita lain itu adalah konselor pernikahannya sendiri. Oh my goodness. Saya pernah mendengar cerita ini, saudara. Ya, ada orang yang ya 1 hari sebelum menikah, sebelum mereka menikah, mereka jatuh dalam dosa. Karena apa, saudara? Mereka berpikir toh besok sudah menikah, jadi kalau malam hari ini kita melakukan seks pranikah, jadi nggak masalah, toh besok akan menikah. Saudara, godaan itu bisa datang kapan saja dan tidak pandang bulu. Ya, manusia itu rentan terhadap yang namanya godaan, itu sebabnya kita nggak boleh pandang enteng yang namanya godaan. Ya, jangan dikira karena kita ini orang Kristen, karena kita ini pelayan Tuhan, atau bahkan karena kita ini banyak doa, maka kita ini bakal tidak bisa digoda. Atau godaan bakal nggak datang sama kita, saudara. Bahkan kebenarannya Yesus itu berpuasa 40 hari, 40 malam. Yesus itu doa puasa, pencobaan itu datang 3 kali. Ya, iblis mencoba Yesus, saudara. Jadi, saudara, jangan karena kita ini merasa bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan, dan kita ini berdoa, maka godaan itu gak bisa datang kepada kita. Saudara, nah kenapa godaan itu punya kekuatan yang hebat? Karena godaan itu punya teman yang namanya keinginan. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai. Ya, berarti godaan itu datang. Berarti ada godaan. Gitu ya. Oleh keinginannya sendiri, ternyata godaan, pencobaan itu punya teman namanya keinginan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, apa maksudnya keinginan itu sudah dibuahi? Jadi godaan itu punya teman namanya keinginan. Nah, godaan dan keinginan ketika sudah bertemu, tinggal menunggu yang namanya kesempatan. Banyak orang
itu nggak jatuh dalam dosa, bukan karena nggak punya keinginannya. Kadangkala karena memang dia nggak punya kesempatan atau kesempatannya belum ada. Ya, begitu kesempatan muncul, keinginan itu langsung dibuai. Perbuatan dosa terjadi. Lalu dikatakan ia melahirkan dosa apabila keinginan itu telah dibuai. Maksudnya bertemu dengan kesempatan. Ia melahirkan dosa dan apabila dosa itu sudah matang. Ia melahirkan yang namanya maut. Saudara, kalau hari ini Anda digoda. Anda mengalami yang namanya godaan, saudara. Semuanya itu dimulai dari keinginan. Dan ketika keinginan itu ketemu dengan yang namanya kesempatan, saudara, maka keinginan itu dibuahi dan melahirkan yang namanya perbuatan dosa. Makanya saya katakan banyak orang itu tidak berbuat dosa bukan karena tidak ada godaan atau tidak ada keinginan. Bisa jadi karena belum ada kesempatan di dalamnya. Ya, nah itulah sebabnya hari-hari ini kita perlu waspada, saudara. Karena godaan itu bisa datang kapanpun dan datang kepada siapapun, saudara. Ya, hari ini kenapa banyak perselingkuhan terjadi, perceraian terjadi, perzinahan terjadi, saudara. Karena memang di akhir zaman ini godaan semakin meningkat. Dosa atau keinginan berbuat dosa itu sudah ada sejak zaman ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, dosa itu tua, saudara. Ya, di segala zaman manusia itu berbuat dosa. Tapi bedanya di akhir zaman dengan di zaman dulu apa bedanya? Bedanya adalah, saudara, di zaman sekarang godaan semakin meningkat. Kenapa? Karena teknologi juga semakin meningkat. Saya perhatikan, saudara, di zaman saya ketika saya masih muda, saudara, ketika saya masih SMP, sulit sekali untuk bisa menemukan konten-konten pornografi. Karena di zaman dulu internet masih belum ada, handphone belum ada. Ya, saya melihat kalau teman-teman saya, ya kalau mereka ingin mendapatkan itu biasanya mereka harus punya teman anak orang kaya, ya. Dan anak orang kaya itu kalau misalnya punya orang tua dan orang tua itu sering keluar negeri, lalu membawa pulang majalah-majalah yang punya konten-konten demikian, nah barulah orang itu bisa punya akses kepada konten-konten itu. Sulit sekali untuk mendapatkannya, saudara, di zaman saya SMP. Tapi coba bayangkan di zaman sekarang, saudara. Anak SD, anak SMP, semua orang tua maupun muda untuk mendapatkan konten-konten pornografi. Itu semua orang itu bisa dapatkan dengan mudah. Karena teknologi, saudara. Di zaman sekarang terjadi perselingkuhan. Itu jauh lebih besar daripada di zaman-zaman ketika teknologi belum semaju sekarang. Ya, keinginan berbuat dosa memang ada, godaan memang ada. Tapi bedanya dengan di zaman sekarang, teknologi lebih maju. Ya, cara-caranya lebih maju. Ya, metode dan caranya lebih mudah karena teknologi. Saudara, saya mendengar di sana sini banyak perselingkuhan terjadi gara-gara apa? Semenjak ada sosial media. Ya, di zaman dulu orang sulit bisa ketemu dengan teman-teman lama, apalagi kalau sudah tinggal di luar, tinggal berjauhan. Sudah nggak ngerti kabar. Tapi sejak ada sosial media dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, orang bisa terkonek dengan teman-teman zaman SD dulu, zaman SMP dulu, zaman SMA dulu. Lalu terjadilah yang namanya reuni. Dan gara-gara reuni itu memungkinkan, karena teknologi reuni memungkinkan untuk seseorang itu bisa tergoda dan melakukan perselingkuhan. Ya, karena di zaman dulu mungkin pernah ada yang pacaran di zaman dulu lalu bertemu. Sangat memungkinkan di zaman sekarang. Belum lagi, saudara, ada perasaan merasa berhak. Ya, masyarakat modern ini punya apa ya? Perasaan merasa berhak itu, saudara, cukup tinggi. Ya, karena tekanan pekerjaan, ya, dan karena budaya modern ini orang itu merasa berhak. Mereka punya moto seperti ini, ya, work hard, play hard. Ya, jadi
Mereka itu punya moto demikian, karena aku ini sudah lelah, sudah berceripaya, maka aku berhak mendapatkan hiburan. Maka aku berhak mendapatkan kesenangan. Sehingga tidak sedikit, saudara, ketika orang-orang mulai bekerja, ya, lalu mereka itu merasa bahwa aku berhak menerima kesenangan, aku berhak mencari kesenangan. Itu sebabnya motonya adalah work hard, play hard, dan kesenangan yang dipilih itu seringkali mendekati yang namanya dosa. Ya, belum lagi kalau moto ini dibawa di dalam hubungan pernikahan atau hubungan suami istri. Karena aku merasa berhak untuk bahagia, aku merasa berhak untuk mendapatkan hiburan. Kalau aku tidak menemukannya di dalam keluargaku atau di dalam pernikahanku, kalau aku nggak menemukan di dalam suamiku atau di dalam istriku, maka aku akan cari orang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, orang yang punya moto demikian ketika dia nggak mendapatkan apa yang dia harapkan dari suaminya, dia cari pria lain. Dia dapatkan dari orang lain, saudara. Ketika seorang pria nggak mendapatkan apa yang dia harapkan dari istrinya, karena dia merasa berhak mendapatkan hiburan, merasa berhak untuk bahagia, akhirnya dia cari dari orang lain. Dia cari dari teman kerjanya, dia cari dari orang luar, saudara. Nah, ini bahaya sekali. Nah, itulah sebabnya, saudara, dunia ini sedang berubah. Budaya di dalam dunia ini sedang berubah. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, kalau kita punya pola-pola pikir seperti tadi, saudara, apa yang terjadi? Kita ini akan mudah sekali, saudara, jatuh di dalam godaan. Karena godaan itu punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Nah, setiap kita ini punya keinginan, karena kita ini manusia yang jatuh di dalam dosa. Ya, Paulus satu kali itu ngomong, di dalam tubuhku aku ini punya hukum dosa. Aku menginginkan sesuatu yang baik, aku ingin buat baik, tapi sesuatu yang ku benci, yaitu perbuatan yang tidak baik, justru itulah yang aku lakukan. Dari mana itu muncul? Paulus itu sampai frustasi. Anda bisa baca itu di Roma pasal yang ke-7. Dari mana itu muncul? Itu adalah hukum dosa. Ya, di dalam tubuh kita ini ada keinginan daging, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, keinginan daging itu muncul dalam bentuk apa? Bisa jadi ambisi, kesombongan, ya, keinginan untuk perbuatan-perbuatan yang asusila, ya, keinginan membalas dendam, ingin berkuasa, ingin tenar, serakah, ya, cinta uang. Nah, semua keinginan-keinginan itulah namanya perbuatan atau keinginan daging. Dan apa yang terjadi kalau keinginan itu, saudara, ya, kalau keinginan itu ketemu dengan kesempatan. Inilah bahayanya, saudara. Ya, kalau keinginan itu sudah dibuahi, ketemu dengan kesempatan, itu akan melahirkan sebuah perbuatan dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu seringkali memberikan kita peringatan demi peringatan. Tuhan itu memberikan kita peringatan. Kita kembali kepada ayat yang barusan kita baca tadi, saudara, Daud. Ya, ayat yang baru kita baca tadi, Daud ketika ini musim berperang, saudara, raja-raja biasa berperang, ternyata Daud itu tidak ikut berperang. Ya, dalam sebuah kesempatan, saudara, dia itu sore-sore dia pergi di atas soto istana dan secara tidak sengaja dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan apa yang terjadi, saudara, dia sebetulnya tahu, ya, bahwa itu nggak boleh. Tapi muncul sebuah keinginan untuk mencari tahu siapa perempuan ini. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, saudara, ya, muncul peringatan sebetulnya. 2 Samuel 11 ayat 3 dikatakan begini, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Saudara, dari statement ini sebetulnya Tuhan itu memberikan 3 peringatan kepada Daud. Di sini mengandung ada 3 peringatan, saudara. Yang pertama, hai Daud, itu adalah istri orang. Ya, hai Daud, itu adalah istri orang. Firman Tuhan katakan jangan mengingini. Ya, itu
perintah dari hukum Taurat. Jangan mengingini milik sesamamu. Satu kali kita coba lewat, saudara, di Kejadian 20 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca Kejadian 20 ayat 1 sampai 3. Abimelek itu ditegur Tuhan di dalam mimpi supaya nggak ambil istrinya orang. Dikatakan begini, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Saudara, Tuhan itu memberikan peringatan kepada Abimelek lewat mimpi. Nah sebetulnya ketika dia itu tanya, waktu Daud itu melihat perempuan itu, lalu muncul keinginan untuk tanya siapa perempuan itu, sebetulnya Tuhan memberikan peringatan. Peringatan pertama itu bunyinya, itu istri orang, jangan diganggu. Peringatan yang kedua, saudara, ya itu adalah istri orang Het. Itu adalah istri Uria orang Het. Siapakah Uria? Kalau Anda baca dalam kitab Tawarik dan 2 Samuel, saudara, Anda akan melihat bahwa Uria orang Het itu termasuk dari salah satu pahlawan-pahlawan Daud. Kenapa dikatakan orang Het? Karena Uria itu bukan orang asli Israel. Dia adalah dari keturunan bangsa lain tapi mendukung dan membela Israel. Dan bahkan menyerahkan dirinya untuk menjadi pahlawan dari Daud. Jadi Daud sebetulnya tahu siapa Uria. Lalu dikatakan saudara, ia adalah Batsheba binti Eliam. Berarti peringatan yang ketiga itu adalah Batsheba binti Eliam, dengan kata lain saudara. Eliam itu adalah anaknya Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat Raja Daud. Dengan kata lain, Batsheba itu bukan siapa-siapa, bukan orang yang gak dikenal. Tapi Batsheba itu adalah cucu dari Ahitofel, penasehatnya sendiri. Jadi Uria itu adalah cucu menantu dari Ahitofel. Batsheba itu adalah cucu dari Ahitofel, penasehatnya sendiri. Jadi dengan kata lain saudara, ini bukan orang asing loh. Ini adalah kerabat dari orang-orang penting yang ada di dekatmu. Tapi namanya keinginan ketika berjumpa dengan godaan, ketika godaan itu berjumpa dengan keinginan, saudara, kadangkala peringatan-peringatan itu bahkan diterobos. Saudara, Tuhan itu seringkali memberikan kita peringatan demi peringatan. Saudara, ketika kita mau buat dosa, ketika kita punya keinginan dan ada kesempatan, seringkali Tuhan itu akan memberikan banyak rambu-rambu peringatan. Ada penghalang-penghalang. Penghalang pertama itu hati nurani kita berbunyi. Kita akan dibuat gak nyaman. Kita akan dibuat deg-degan. Kita akan dibuat resah. Nah, seringkali hati nurani ini kita terobos. Saudara, peringatan berikutnya itu bisa berupa khotbah. Ya, bisa berupa situasi, ada penghalang. Sebelum Anda berbuat dosa, tiba-tiba ada sesuatu gitu ya. Sebelum Anda buat dosa, beberapa di antara saudara, sebelum Anda itu buka konten sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, konten-konten, ya tiba-tiba orang tua Anda telepon, pemimpin Anda telepon. Ada banyak penghalang sebetulnya, ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan itu berikan. Termasuk Yudas Iskariot. Yudas itu Tuhan kasih peringatan. Sama seperti Tuhan memberikan peringatan kepada siapa? Kepada Simon atau kepada Petrus. Ya, Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku 3 kali. Saudara, termasuk Yudas. Satu kali Yudas itu diberikan peringatan di perjalanan malam terakhir. Yesus itu ngomong dengan gamblang bahwa ada seorang yang akan mengkhianati dia. Dan orang itu adalah kepada siapa yang aku akan celupkan roti ini. Lalu Yesus itu secara gamblang di depan murid-muridnya mencelupkan ya roti itu dan memberikannya kepada Yudas. Dan Yudas menurut Alkitab malah kerasukan. Lalu dia pergi dan apa saudara? Dia pergi dan menuntaskan
apa yang dia inginkan. Dia pergi menjual Yesus. Saudara, kok bisa Yudas itu kerasukan malahan? Saudara, inilah yang namanya ketika peringatan itu tidak diindahkan, maka keinginan itu akan melahirkan dosa. Ya, ketika kesempatan tiba, keinginan itu akan dibuahi dan melahirkan perbuatan dosa. Itu sebabnya saudara, kita perlu berjaga-jaga. Laki-laki punya kelemahan, perempuan juga punya kelemahan. Laki-laki kelemahannya di mata, perempuan kelemahannya di telinga. Saudara, hati-hati, khususnya di dalam pernikahan, hubungan Anda. Saudara, Daud, waktu Alkitab berkata begini, Daud waktu dia bangun pagi, Alkitab itu nggak mengatakan begini, ketika Daud bangun pagi, lalu Daud itu berikhtiar atau ingin untuk berzina. Atau ingin untuk berselingkuh, nggak ada. Saudara, kadangkala itu terjadi ketika apa saudara? Dosa itu terjadi, kadangkala itu hanya karena kebetulan-kebetulan atau karena iseng. Saudara, ada orang itu ya, gara-gara dia itu nunggu kelamaan, saudara, lalu di situ itu ada apa itu counter jackpot, saudara. Ada cerita, ada seorang anak Tuhan itu gara-gara dia menunggu, ya entah dia menunggu keluarganya, lalu dia itu punya koin, lalu dia itu iseng, saudara. Dia iseng masukkan koin ke mesin jackpot. Dan sekali dia masukkan, ternyata dia menang jackpot, saudara. Dan gara-gara itulah dia akhirnya terikat dengan yang namanya judi. Gak ada orang bangun pagi gitu ya, lalu aku bercita-cita, aku ingin jadi penjudi, gak ada. Semua karena iseng. Saudara, begitu pula dengan orang yang terikat dengan berbagai-bagai dosa. Gara-gara iseng, saudara. Diajak sama temannya, ayo kita coba yuk sekali-sekali ke dugem. Saudara, dengerin musik. Sekali-sekali dengerin, iseng ingin dengerin musik. Akhirnya pergi ke dugem. Ya, dari situlah muncul pertamanya minum Coca-Cola, minum Sprite. Pulang mereka bangga. Lalu dia di situ sudah melihat ada minuman beralkohol. Ya, lalu muncul dari iseng muncul, saudara. Kita coba lagi yuk minuman itu, katanya sih alkoholnya kadarnya dikit. Kita sih nggak bakal mabuk gitu ya. Iseng coba-coba minuman beralkohol. Dari situ akhirnya apa yang terjadi saudara? Keobat-obatan terlarang dan perbuatan-perbuatan perzinahan. Saudara, awalnya dari mana? Dari iseng. Saudara, itulah sebabnya hati-hati. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Saudara, kita nggak perlu baca ayatnya. Ya, ini yang terjadi. Ya, dari saudara Daud itu nggak pernah berikhtiar bangun pagi-pagi ingin selingkuh, nggak. Cuman gara-gara dia itu tidak berjaga-jaga, dia nggak pergi berperang. Lalu satu kali dia jalan di atas soto istana, lalu dia melihat perempuan mandi. Lalu apa yang terjadi? Dari melihat, ya first look itu bukan dosa, tapi the second look muncul keinginan. Ya, itu dari keinginan. Ya, suruh nanya. Muncul 3 peringatan, ternyata tidak diindahkan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Akhirnya Daud berzina dengan perempuan itu. Siapa sangka dari bangun sore-sore tiba-tiba ada seorang wanita hamil. Nggak menyangka ternyata ini menghasilkan kehamilan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara, Daud ingin menutupi kehamilan itu dengan cara apa? Dia kenal siapa Uria. Satu kali Uria itu disuruh pulang. Dia dipanggil dari medan perang, lalu disuruh pulang sama siapa? Sama Daud. Lihat, perhatikan ya. Dari keinginan mata, jadi perzinahan. Dari perzinahan akhirnya jadi plot yang jahat. Maksudnya apa? Daud suruh Uria itu pulang ke rumah supaya apa? Supaya Uria ini menghampiri istrinya, ya, dan supaya untuk menutupi penyamaran bahwa memang itu adalah memang anaknya Uria, saudara. Supaya menutupi bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak
dari Uria. Tapi Uria itu nggak mau pulang. Uria ini memegang sebuah nilai keprajuritan, saudara. Dia itu bersikap satria. Dia tahu bahwa sebuah nilai kalau ini perang belum berakhir, seorang prajurit itu nggak pulang. Jadi dia menolak untuk pulang, dia malah tidur di mana saudara? Di istana saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pagi-pagi Daud tahu rencananya gagal total. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Pagi harinya saudara, Daud buat pesta. Lalu dibuatlah Uria itu mabuk. Lalu diseret pulang ke rumah, tapi Uria tetap dalam keadaan mabuk, dia tetap menolak untuk pulang. Dan rencana Daud kali ini gagal lagi, saudara. Lalu dia membuat sebuah rencana yang lain. Dibikinlah surat, lalu Uria itu disuruh mengantar surat ini kepada pimpinan di medan perang, saudara. Ternyata itu adalah surat kematiannya sendiri. Surat itu isinya adalah suruh Uria itu maju di garis depan. Dan singkat cerita, tewaslah Uria dan Tuhan menjadi marah kepada Daud. Perhatikan, ya ini loh kekuatan dari godaan. Awalnya dari iseng, awalnya dari kebetulan gitu ya. Nggak nyangka, saudara. Ya Daud itu nggak lagi bangun-bangun lalu ingin selingkuh, enggak. Tapi karena ada sebuah kebetulan dia lihat ada perempuan, saudara, lalu terjadi perzinahan. Dari perzinahan terjadi rencana yang jahat. Dari rencana yang jahat terjadi pembunuhan. Saudara, eskalasinya meningkat dan Tuhan marah. Apa yang terjadi, saudara? Coba kita lihat, saudara. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 12. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 12. Mungkin kita nggak perlu baca semua ayat, saudara. Singkat cerita, Tuhan itu mengutus Natan. Lalu Natan itu cerita bahwa ada seseorang, ya orang yang kaya yang punya kambing domba dan lembu sapi itu merampas atau mengambil ya seekor domba dari orang miskin. Itu diceritakan kepada Daud, Anda bisa baca lengkapnya. Lalu kita mau lihat respon Daud di ayat yang kelima. 2 Samuel 12 ayat yang kelima. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Itu keluar dari mulutnya Daud. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Perhatikan. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Lalu ayat 7, ya Natan ngomong sama Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang melepas engkau dari tangan Saul, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kau tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka itu akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tujuannya apa? Ini akan mempermalukan Daud, saudara. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, dan aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari, efek dari dosa itu hebat. Kalau yang pertama, saudara, godaan itu punya kekuatan yang hebat. Yang kedua adalah ya efek atau daya rusak dosa itu hebat. Makanya kita nggak boleh pandang enteng, saudara. Kita nggak boleh kompromi sama yang namanya dosa. Karena dosa itu punya efek atau daya rusak
yang hebat. Memang nggak semua kalau kita baca ayat tadi, saudara, intinya begini, saudara. Daud kan ngomong, ya orang itu harus mati. Padahal di hukum Taurat, ya hukum Taurat itu kalau ada seseorang itu merampas atau mengambil satu lembu, itu gantinya 8 lembu. Kalau 1 domba gantinya 4 domba. Gak ada yang namanya disuruh mati, tapi tapi Daud itu ngomong begini, orang itu harus dihukum mati. Dan sebagai gantinya, ya 1 anak domba itu diganti dengan 4. Nah ditambahin sama Daud. Saudara, dan Tuhan ngomong, saudara, itulah yang akan terjadi, kamulah orangnya. Saudara, dia akhirnya harus apa saudara? Ia harus dihukum mati. Daud itu hukumannya mati. Tapi saudara, dari gara-gara itu yang mengalami kematian kan 1 gantinya 4. Anaknya mengalami kematian. Yang pertama yang mengalami kematian adalah bayi yang ada dalam kandungan Batsheba. Yang kedua adalah Adonia. Ketiga adalah Amnon. Dan yang keempat adalah Absalom. Perhatikan, ada 4 anaknya mati. Hanya gara-gara suatu sore Daud itu melihat seorang perempuan mandi. 4 anaknya mati, saudara. Dan gak cukup dari itu, saudara. Ternyata satu kali anaknya yang bernama Absalom itu memberontak. Dan Ahitofel, penasehatnya sendiri, yaitu penasehat Raja Daud, itu akhirnya mendukung Absalom. Lalu Ahitofel ini ingin balas dendam kepada Daud, karena Daud itu telah membunuh cucu menantunya yang namanya Uria, dan telah berbuat hal yang tidak baik kepada cucunya yang namanya Batsheba. Ahitofel ini memberikan nasihat kepada Absalom. Ya, kalau engkau ingin mendapatkan pengaruh, lakukan ini. Istri-istri ayahmu ya hampiri itu di atas sotok istana. Supaya apa? Ini memberikan rasa malu atau mempermalukan Daud ayahmu. Dan itulah yang terjadi. Dan itu adalah bentuk dari disiplin Allah kepada Daud. Apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dalam gelap itu akan dilakukan secara terang-terangan. Saudara, efek dari dosa itu bisa merusak. Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya jangan pernah main-main sama yang namanya dosa. Ini kan dosa kecil. Saudara, Anda gak menyangka dari hanya Daud itu berdiri di atas sotoh istana lalu dia melihat sesuatu. Ya, pandangan pertama bukan dosa tapi pandangan kedua sudah jadi dosa. Dari situ muncul perbuatan perzinahan, muncul perselingkuhan, muncul pembunuhan. Saudara, eskalasinya meningkat. Itu sebabnya bagi Anda yang masih pacaran, Anda perlu kasih rule di dalam hubungan pacaran Anda. Ya, ini yang kami lakukan. Saya dengan waktu dulu, ya, waktu kami berdua pacaran, kita berdua duduk lalu doa bareng. Saya mengucapkan janji saya, ini bukan janji nikah, bahwa kita akan jaga kekudusan, saya akan hormati tubuhmu, begitu pula kamu harus hormati tubuhku, kita ambil komitmen ini. Saudara, ya ambil komitmen untuk kudus di dalam pernikahan. Jangan, nanti aku bakal menikah kok sama dia. Saudara, jangan remehkan dosa. Ya, kalau Anda mau punya prinsip ini bisa Anda pegang. Kalau Anda mau buat ini strict gitu ya. Lebih baik strict daripada Anda jatuh. Bisa nggak Anda punya, kalau Anda pacaran, my first kiss itu my wedding kiss, itu akan menolong Anda. Saudara. Ya, lalu batasi sentuhan. Saudara. Karena apa? Kalau Anda nggak batasi, bukan berarti nggak boleh loh menyentuh tubuh pasangan. Ya, tapi batasi. Jangan terlalu sering. Ya, dari gandengan boleh nggak? Boleh gandengan. Tapi ingat hati-hati. Biasanya kalau gandengan, pertamanya nyetrum, lama-lama gandengan sudah nggak ada setrumnya. Terus dari berpelukan. Ingat kalau berpelukan,
ketemu ya pastikan ada jarak. Tidak nempel gitu ya. Ya. Nah, makanya Anda perlu batasi karena eskalasinya bisa meningkat dari gandengan tangan, bisa pelukan ya dan kemana-mana. Jangan remehkan hal kecil, saudara. Ingat Daud itu hanya dari memandang akhirnya sampai ke pembunuhan. Eskalasinya meningkat, saudara. Jangan main-main. Ya, suami istri jangan remehkan. Ketidakkudusan, jangan remehkan. Hal-hal yang kecil jangan remehkan. Korupsi juga sama. Kan korupsi, uangnya kecil gak ada yang tahu. Hati-hati saudara. Ya, dari yang kecil-kecil kalau Anda gak setia sama yang kecil-kecil. Ya, ketika kesempatan datang ada yang besar, Anda pasti akan ambil kesempatan itu. Ingat, ya, apa yang dilakukan Daud dalam gelap, akhirnya dilakukan terang-terangan. Akhirnya Tuhan itu singkapkan terang-terangan. Jangan ngomong, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, saudara. Karena apa yang Anda lakukan di dalam gelap, itu bisa dibongkar di dalam terang sama Tuhan. Hal yang perlu kita pelajari yang kedua adalah apa, saudara? Efek dari dosa itu besar. Ya, besar. Saudara, ada seorang konselor ya yang menangani konseling secara profesional. Ini enggak hanya untuk orang Kristen tapi semua orang. Ya, efeknya apa sih dari sebuah perselingkuhan? Efeknya ini, dialis yang dia temukan itu hampir sama semua orang. Yang pertama itu sakit hati dan luka pada pasangan. Ya, tentunya pasangan yang dikhianati. Lalu ini yang terjadi, rusaknya komitmen dalam pernikahan. Ya, rusaknya janji nikah dan komitmen dalam pernikahan. Lalu terjadi hancurnya kesatuan suami istri. Berikutnya anak-anak menjadi terluka dan marah. Ya, hal yang kelima terjadi yang namanya perceraian. Lalu bukan hanya itu, nama keluarga besar menjadi tercemar. Bukan hanya keluarga inti tapi keluarga besar. Lalu apa yang terjadi? Itu mendatangkan aib bagi keluarga besar. Setelah itu karir, usaha, dan keuangan terganggu. Dan bukan hanya itu, sebuah perselingkuhan bukan hanya merusak rumah tangga kita, tapi juga merusak rumah tangganya orang lain. Dan bahkan bisa terjadi hal-hal seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Saudara, awalnya kecil, tapi efek dari dosa itu bisa merusak anak-anak kita, merusak rumah tangga orang lain, merusak nama baik keluarga besar, merusak karir kita, merusak pekerjaan kita, bisnis kita. Berapa banyak orang yang karirnya hancur hanya gara-gara, saudara, dia gak pernah tegas dengan dirinya di area uang. Gara-gara korupsi, karirnya hancur. Gara-gara rumah tangganya retak, saudara, gara-gara main-main, akhirnya karirnya bisa hancur. Bapak Ibu, kita gak boleh remehkan efek dari dosa. Tapi yang ketiga, kita baca 2 Samuel 12 ayat 13, setelah Daud ditegur, kita belajar ternyata ada kekuatan di dalam pengampunan. Memang godaan itu punya kekuatan. Memang efek dan daya rusak dosa itu juga besar. Tapi yang terakhir ada kabar baik. Ternyata ada kekuatan di dalam pengampunan. 2 Samuel 12 ayat 13, perhatikan. Ini respon Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ingat, Daud itu ngomong orang itu harus mati. Gitu ya. Dan ternyata Natan ngomong engkaulah orangnya. Tapi ketika Daud itu mengaku aku berdosa kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan pengampunan. Dikatakan Tuhan telah menjauhkan dosamu itu.
engkau tidak akan mati. Perhatikan, yang luar biasa ternyata Tuhan gak menunda pengampunannya. Detik Daud itu minta ampun, detik Daud itu mengakui dosanya, detik itu Tuhan menjauhkan dosanya, detik itu Tuhan mengampuni dia. Alkitab gak mengatakan bahwa tunggu 1 tahun lagi, tunggu 1 bulan lagi. Detik kita minta ampun dan mengakui dosa kita, Tuhan itu mengampuni kita. Saudara, Daud itu minta ampun. Mungkin ada orang yang berkata, wah gampang ya kalau gitu ya. Gampang ya minta ampun gitu ya. Saudara, bagi Daud itu gak gampang, saudara. Coba kita lihat satu ayat Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1-5. Mazmur 32 ayat 1-5. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dikatakan selama aku berdiam diri. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya ingin bacakan versi firman Allah yang hidup. Alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya telah diampunkan. Alangkah besarnya sukacita apabila dosa-dosa sudah ditutupi. Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Perhatikan ayat berikutnya. Dahulu aku tidak mau mengakui dosa-dosaku, tetapi ketidakjujuranku membuat aku sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputusasaan. Siang malam tanganmu terasa berat menekan aku. Kekuatanku menguap bagaikan air di bawah terik matahari. Perhatikan, orang yang gak mengakui dosanya sengsara. Ketika Anda gak jujur, Daud katakan ketidakjujuranku membuat aku sengsara dan memenuhi hari-hariku dengan keputusasaan. Kekuatanku menguap bagaikan air di bawah terik matahari sampai akhirnya aku mengakui segala dosaku kepadamu dan tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Aku berkata dalam hatiku, aku akan mengakui dosa-dosaku kepada Tuhan dan engkau mengampuni aku. Semua kesalahanku dihapuskan. Sekarang aku berkata bahwa setiap orang yang percaya hendaknya mengakui dosanya kepada Tuhan selagi ada kesempatan untuk memohon pengampunan. Katakan mengakui dosa. Selagi ada kesempatan. Amin. Kalau ia berbuat demikian, ia tidak akan dihukum. Satu ayat lagi ya, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara, godaan itu punya kekuatan. Dosa juga punya kekuatan atau daya rusak yang hebat. Tapi kabar baiknya, pengampunan itu juga punya kekuatan. Pengampunan itu dimulai dari mana, saudara? Ketika kita mengakui dosa kita. Saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, ada orang mengatakan bahwa ada 3 kalimat ajaib yang perlu Anda ucapkan dalam pernikahan. Yang pertama adalah I love you. Yang kedua adalah thank you. Lalu yang ketiga adalah I'm sorry. Saudara, I'm sorry. Aku minta maaf. Seringkali kita ini sulit untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. Apalagi di dalam hubungan pernikahan. Saudara, minta maaf atau I'm sorry itu perlu dilakukan. Saudara, orang tua, Anda perlu minta maaf sama anak-anak. Ada momen-momen saya itu minta maaf sama anak-anak saya. Ketika saya teringat di masa lalu saya pernah lakukan sesuatu, saya pernah ingat saya minta maaf sama anak-anak saya. Saudara, saya juga pernah minta maaf sama seseorang yang saya tahu saya
buat salah. Dan orang itu ada di bawah kepemimpinan saya. Satu kali saya pernah menelpon seseorang, lalu saya tegur dengan keras, lalu singkat cerita besok hari Minggunya saya panggil orang itu, lalu di meja kantor saya jelaskan kenapa kok saya tegur. Saya punya alasan untuk menegur orang itu, tapi saya akhiri dengan begini. Tapi saya mau jelaskan kenapa kok saya tegur, ya, karena saya punya poin di situ. Tapi saya meminta maaf karena apapun alasannya, saya tidak semestinya menegur dengan cara demikian. Saya ngomong di depan dia. Ya, saya mau jelaskan dulu alasannya begini. Tapi apapun alasan itu, saudara, saya ngomong sama dia bahwa itu nggak membenarkan dan tidak semestinya saya menegur kamu dengan cara demikian. Saya minta maaf di depan dia. Nah, seringkali kita minta maaf, itu minta maafnya itu masih di atas Monas. Tahu ya, minta maaf di atas Monas. Ya, aku salah sih, aku sebagai suami aku memang salah, tapi saya begini tuh karena kamu istri, kamu gak bisa hormati aku. Itu namanya bukan minta maaf, saudara. Ya, sama seperti Saul itu namanya. Saul itu juga ketika dia ditegur, sudah diberitahu, tunggu. Ya, jangan lakukan apapun, tunggu Samuel datang. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saul itu mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Saudara. Lalu ketika Saul ditegur, saudara. Saul jawab, ya karena Samuel datang terlambat. Dia salahkan Samuel. Ya karena rakyat itu yang menekan aku, memaksa aku, dia salahkan rakyat. Saudara, meminta maaf itu kita harus ambil tanggung jawab kepada perbuatan kita dan kita mengakui kesalahan kita. Sudah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, ambil tanggung jawab atas perbuatan kita lalu mengaku. Seringkali kita ini banyak excuse. Kalau Anda minta maaf, saudara, seharusnya tidak ada alasan. Ya, apapun alasannya Anda perlu mengakui kesalahan. Apapun alasannya, saudara, itu gak boleh menghalangi Anda untuk tidak mengakui kesalahan Anda. Saudara, akui kesalahan Anda tanpa memberikan alasan. Yes, ya sekalipun aku punya alasan-alasan ini, tapi aku mengaku salah, tidak seharusnya aku melakukan ini. Saudara, sama Tuhan juga sama. Saudara, kita perlu mengakui, jangan kasih alasan, akui saja dengan jujur. Bapak Ibu, jangan menyangkal. Nah, saya mau tambahkan ada satu kalimat yang ajaib, satu kata ajaib yang perlu ditambahkan. Bukan hanya thank you, bukan hanya I love you, bukan hanya I'm sorry. Di dalam hubungan, kita ini perlu satu kata ajaib yang keempat. Saya tambahkan namanya I forgive you. Aku memaafkanmu. Aku mengampunimu. Nah, seringkali ini yang terjadi. Pasangannya sudah tulus minta maaf, tapi ternyata yang dimintain maaf itu masih terus menyimpan dendam. Masih terus menyimpan kesalahan. Tidak mau mengampuni. Saudara, kunci menuju pemulihan itu adalah pengampunan. Ya, kunci menuju kebebasan itu pengampunan. Selama Anda tidak mau mengampuni, ya, maka Anda akan terus dicengkram sama sakit penyakit. Maka Anda akan terus dicengkram sama yang namanya sakit hati dan dendam. Ya, Anda akan terus dicengkram sama yang namanya depresi. Tapi ketika Anda lepaskan pengampunan, pengampunan itu juga akan membebaskan orang, tapi juga akan membebaskan diri Anda sendiri. Ada kekuatan di dalam pemulihan, ada kekuatan di dalam pengampunan, saudara. Dan kenapa kita harus mengampuni? Saya tutup dengan satu ayat. Kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, saudara, kita ini harus mengampuni karena Tuhan itu mengampuni kita. Kita harus memberikan pengampunan
sabar terhadap orang lain, berikan pengampunan karena Tuhan itu mengampuni kita. Ampunilah orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Saudara, Kolose 3 ayat 13. Saudara, nggak ada orang yang nggak pernah buat salah. Bahkan kita manusia, saudara, kita manusia itu berdosa. Siapa yang di tempat ini nggak pernah berbuat dosa? Semuanya berbuat dosa. Tapi hari ini, karena Yesus mati di atas kayu salib, Dia curahkan darah buat kita, supaya terbuka jalan untuk pengampunan dosa. Dosa kita diampuni karena kematian Yesus di atas kayu salib. Inilah kita peringati Jumat Agung, saudara. Dosa kita banyak, tapi kita diampuni. Makanya firman Tuhan katakan, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kalau kita ini diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Saudara, apa efek dari pengampunan Tuhan? Apa kekuatan pengampunan Tuhan? Ingat, dosa itu upahnya maut. Saudara, kita ini gak bisa masuk ke sorga dengan perbuatan baik kita. Karena apa? Karena kita sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan gara-gara Yesus mati di atas kayu salib, memberikan jalan dan membayar buat pengampunan dosa. Ini dampak dari pengampunan dosa. Ini kekuatan dari pengampunan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita harusnya dihukum, jadi nggak dihukum. Kita harusnya masuk ke neraka, kita nggak jadi masuk ke neraka malah memperoleh sorga. Itu kekuatan pengampunan, saudara. Makanya ketika Tuhan itu suruh kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Karena apa? Ketika Anda lepaskan pengampunan, terjadi pemulihan rumah tangga. Ketika Anda mengampuni orang lain, Anda membebaskan orang dan membebaskan diri Anda. Saudara, ada kelegaan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Karena ada kekuatan di dalam pengampunan. Tutup Alkitab kita. Mari kita hampiri Tuhan. Dan kita ambil kesempatan dalam Jumat Agung ini, saudara. Kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, di rumah Anda bisa siapkan anggur dan roti. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda sudah siap sedia, mari Anda bisa angkat roti dimanapun Anda berada. Kita renungkan firman Allah sekaligus kita merenungkan karya salibnya. Apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Mari kita akan roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Engkau sudah turun di muka bumi, mengambil rupa seperti manusia. Hidup dengan darah dan daging seperti manusia. Dan pada ujungnya Engkau menyerahkan tubuh-Mu, menggantikan hukuman buat kami tergantung di atas kayu salib. Terima kasih untuk pertukaran ini. Harusnya kami yang dihukum, tapi malah Engkau yang menerima hukuman. Dan ketika kami pegang roti ini, kami memperingati apa yang Kau sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah roti biasa. Tapi di dalamnya kita percaya ketika kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang sudah diserahkan bagi kita semua. Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saudara, ada kekuatan di dalam godaan. Godaan bisa menghampiri siapapun, dimanapun, usia berapapun. Dan godaan itu seringkali bergandengan dengan keinginan kita.
Dan ketika muncul kesempatan, perbuatan dosa itu terjadi. Itu sebabnya kita perlu waspada. Meruntuhkan, menghancurkan itu jauh lebih gampang daripada membangun. Di dalam kehidupan kita pribadi, dalam rumah tangga kita perlu jaga kepercayaan Tuhan, kepercayaan pasangan dengan segenap hati kita perlu jaga. Karena kita tahu bahwa perbuatan dosa itu punya efek yang menghancurkan. Kita nggak boleh remehkan, ini kan dosa kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil, tapi itu akan berefek sesuatu yang panjang dan besar dan dahsyat. Tapi hari ini ada jalan keluar. Di depan kita ada anggur yang kita angkat. Sekalipun godaan dan dosa punya kekuatan dan efek yang merusak, yang demikian hebat. Tapi ada kekuatan lain, yaitu pengampunan Tuhan yang dikerjakannya melalui karya salib. Juga punya kekuatan yang dahsyat. Oleh karena darahnya dia membeli pengampunan dosa buat kita. Sehingga nasib kita gak perlu berakhir di neraka. Dan nasib kita sudah dijamin. Melalui darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Dan kita pasti diselamatkan. Bukan semoga, tapi pasti diselamatkan. Karena darahnya membasuh dosa kita. Mengcancel dosa kita. Mengcancel tuntutan-tuntutan terhadap dosa kita. Sehingga olehnya kita beroleh keselamatan. Cawan yang kita pegang, ini cawan biasa. Tapi di dalamnya ketika kita ambil ini dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita minum, kita bersekutu dengan darah Kristus yang mengampuni, menyucikan, membenarkan, dan membasuh dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, minumlah di dalam nama Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi katakan, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, dalam Jumat Agung ini saya berdoa terjadi pemulihan, terjadi kebebasan, terjadi kesembuhan. Saudara, semuanya dimulai dari ketika Anda berani mengakui dosa Anda. Berani mengakui kesalahan Anda. Kalau hari ini Anda tahu bahwa ada sesuatu yang belum beres, ada unfinished business, ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, akui. Saudara, bereskan itu di hadapan Tuhan. Menuju pembebasan, Anda perlu mengakui. Selama Anda tidak mengakui, maka setan atau iblis masih punya celah atau punya hak yang legal untuk menguasai daerah tertentu dalam kehidupan Anda. Melalui apa, saudara? Melalui dosa yang tidak diakui. Kalau Anda mau bebas dan menang, Anda perlu datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa Anda, dan meninggalkan dosa Anda. Di rumah tangga juga sama. Ada kekuatan di dalam pengampunan. Pertama-tama dimulai dengan seseorang berani mengakui kesalahan tanpa memberikan alasan-alasan, tanpa memberikan dalih, tanpa menyerang atau menyalahkan keadaan atau orang lain. Akui, saudara. Akui apapun alasan. Akui bahwa Anda mengambil tanggung jawab atas perbuatan Anda. Dan apabila Anda pihak korban, Anda juga perlu melepaskan pengampunan. Melepaskan kata-kata kepada pasangan Anda, I forgive you. Kenapa, saudara? Karena kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Dan lihat, pengampunan itu akan memberikan kekuatan, membebaskan dirimu, membebaskanmu dari penyakit, membebaskanmu dari sakit hati, membebaskanmu dari dendam, membebaskanmu dari depresi. Dimulai dari ketika Anda lepaskan pengampunan. Dan lihat, rumah tanggamu akan pulih, hubungan akan pulih, dan perkenanan Tuhan akan turun. Saudara, lepaskan pengampunan. Di momen ini, kita semua, siapapun kita, kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, pengampunan Tuhan itu diberikan kepada kita bukan nanti, tapi detik kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat tangan sama-sama, kita naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah. Jadilah padaku seperti. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah, sejahtera, kasih setia dari Yesus Kristus Putra Allah turun ke atasmu. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang membimbingmu setiap saat. Terimalah juga kelegaan di dalam pengampunan dosa yang Yesus berikan. Ada kuasa di dalam pengampunannya, ada kuasa di dalam darahnya. Terimalah kebebasan, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Di dalam nama Yesus semua yang terima katakan, amin.